kita kalang kabut menangani kasus korupsi. Diberantas di mana-mana, korupsi makin menjadi-jadi. Nah, sekarang Islam menawarkan, nah kalau korupsi tersebut membuat negara bangkrut, kenapa tidak dihukum mati? Nah, kalau nggak mau dihukum mati, sekurang-kurangnya hukum potong tangannya, saudara. Nah, jadi jangan kemudian dinilai hukum ini kejam, sadis, tidak berkemanusiaan. Enggak begitu. Kalau kita ingin tahu indahnya hukum Islam itu memberikan efek jerah. Itu satu. Memberikan efek jerah. Dan kedua yang menarik, hukum Islam itu praktis. Artinya apa? Orang mencuri, potong tangan. Orang mabuk, dicambuk. Kemudian orang membunuh, ya kalau diberlakukan kitab, ya dibunuh. Sehingga kita nggak perlu bangun penjara banyak-banyak. Kita nggak perlu bangun penjara banyak-banyak. Nggak perlu kasih makan para narapidana. Nggak perlu lagi umpamanya untuk membayar para sipir-sipir penjara yang menjaga. Nah ini bisa melakukan penghematan luar biasa untuk negara. Bayangkan, sekarang ada orang melakukan pembunuhan. Di penjara 15 tahun. Berarti selama 15 tahun, negara harus memberikan dia makan, listrik, air, gedung di penjara, dan menggaji para sipir. Ini kalau ini dilakukan terhadap 1.000, 2.000, 100.000 para pembunuh, berapa triliun kerugian negara. Tapi kalau para pembunuh-pembunuh tersebut, divonis, dihukum mati, dikuburin, selesai, nggak perlu penjara. Nggak perlu penjara, nggak perlu ngasih makan, dikubur, selesai, tahlilin aja, selesai. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan hukum Islam itu dijadikan momok. Dan jangan juga curiga kepada gerakan Islam akan berupaya menerapkan hukum Islam melalui cara-cara inkonstitusional. Tidak, kami tidak pernah berpikir dengan cara-cara yang inkonstitusional. Kami selalu berpikir dengan cara yang konstitusional. Tajuk rencana, Anas Urbaningrum terbukti korup kok malah meriah disambut. Ini mengganggu kewarasan publik. Ini menghina akal sehat publik. Ya bagaimana mungkin? Apa ini yang mau dibudayakan? Kemudian mantan napi diberikan posisi komisaris Pertamina. Ya Ahok itu Ahok. Gimana ceritanya? Ada koruptor disambut mantan koruptor ya. Disambut bak pahlawan. Padahal yang harus dia ganti rugikan dengan apa yang sudah dia korupsi, konon katanya masih besar. Oke, kita lihat. Pembebasan Anas Urbaningrum dari lapas Sukamiskin bikin kita geleng-geleng kepala. Kok bisa-bisanya pembebasan koruptor disambut meriah dan gegap gempita. Ini sungguh menghina kewarasan publik. Ya, tentu ini sebuah skenario, tentu ini sebuah settingan. Kalau skenario dan settingan yang begini-begini biasanya dananya udah tak terbatas ini. Tragisnya, lewat Ketum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika disebutkan bahwa Anas Urbaningrum siap berdebat dengan 2 ex-pimpinan KPK untuk menguji apakah kasus yang menjeratnya murni persoalan hukum atau sebuah bentuk kriminalisasi. Nah, ini sudah direspon oleh Abraham Samad. Abraham Samad bilang, itu sudah terbukti apa yang mau diperdebatkan. Kalau ada yang tidak terbukti, baru itu bahan perdebatan. Pengabaian Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto sudah benar. Masa pembuktian hukum mau diganti dengan adu bacot? Pembuktian persoalan hukum letaknya di sidang pengadilan, bukan di ruang diskusi. Jika tindak pidana diselesaikan dengan debat terbuka, mau jadi apa negeri ini? Jika kasus korupsi diselesaikan dengan perdebatan, kenapa tidak sekalian minta pembubaran KPK, polisi, jaksa, dan hakim? Apa perlu kita sobek-sobek UUD pasal 1 ayat 3 yang menyebut Indonesia sebagai negara hukum? Tentu tidak kan? Lagi pula Anas sudah diberi ruang seluas-luasnya untuk membela diri. Dia sudah memanfaatkan semua jalur hukum. Namun sejak dari pengadilan tipikor, tindak pidana korupsi, naik ke pengadilan tinggi Jakarta, naik kasasi, peninjauan kembali DMA, hasilnya sama. Majelis hakim di semua tingkatan memvonis Anas terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi dengan jumlah fantastis. Anas dinyatakan pengadilan menerima suap berupa 2,2 miliar dari Adikarya, 25,3 miliar dari Lingkar Indonesia sebesar 478 juta.
Halo LSI, apa kabar? Sungguh jumlah yang fantastis. Dan ingat, uang yang dikorupsi itu bukan uang BUMN. Bukan uang swasta, melainkan uang rakyat Indonesia. Uang kita semua. Lalu, kok bisa-bisanya pembebasan seorang koruptor disambut gegap gempita seperti pahlawan yang pulang perang? Bukankah ini menghina kewarasan publik? Ini tulisan keren ya dari Linda Suryani, praktisi hukum. Luar biasa. Nah, kita menjadi bertanya-tanya, kita hidup di mana hari ini? Kok kejanggalan luar biasa sudah terjadi di depan mata kita? Apa mau kita biarkan ini semua terjadi? Tapi yang pasti Anas Urbaningrum sudah bilang, 1 rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas. Dan hasil dari pengadilan apa? Anas terbukti korupsi Hambalang. Yuk kita dorong dia digantung di Monas. Kan, kejam kali. Ya bukan, itu ucapan-ucapan dia sendiri kok. Begitu ya. Oke, dan terakhir, ini juga tulisan menarik dan bagus dari Ustadz Rizal Fadilah. Pintu tumbang Jokowi. Ngeri ini judulnya. Pemerhati politik dan kebangsaan. Jokowi memang terancam jika sudah tidak berkuasa lagi. Terlalu banyak dosa politik yang diperbuatnya sejak memerintah pada periode kedua terhitung mulai 2019. Bahkan sebenarnya sejak periode pertama, meski banyak pejabat berbahasa-basi bahwa Jokowi berhasil dan berprestasi. Namun rakyat menilai sebaliknya, Jokowi telah gagal. Jokowi dinilai lebih banyak menyengsarakan ketimbang menyejahterakan. Upaya penyelamatan dilakukan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh oligarki yang berada di sekitarnya. Bayang-bayang tumbang dengan sejuta tuntutan rakyat menghantuinya. Bayang-bayang tumbang dengan sejuta tuntutan rakyat menghantuinya. Sebenarnya, upaya penyelamatan dengan berbagai rekayasa justru dapat menjadi bumerang, membawa malapetaka bagi diri dan kroninya. 4 pintu yang dapat menumbangkan Jokowi dari singgasana karena ulah sendiri atau lingkarannya, yaitu pertama, pintu penambahan periode atau perpanjangan masa jabatan. Kita sudah sering bahas ini ya. Penundaan pemilu menjadi isu terdekat baik melalui kasus keputusan pengadilan atas kesalahan KPU dengan mobilisasi aspirasi penundaan pemilu. 1 bulan jabatan Jokowi diperpanjang, gejolak rakyat akan di luar dugaan. Perlawanan berbasis spirit penyelamatan konstitusi. Kedua, pintu pembongkaran skandal seperti TPPU 349 triliun yang akan merembet kemana-mana, baik ke ruang istana, partai politik maupun aparat penegak hukum. Ditambah dengan skandal penyelewengan hukum melalui Perpu, Kepres, Inpres. Ketiganya adalah kamuflase dari kebijakan otoritarian. Jokowi itu presiden otoriter. Ketiga, pintu ambivalensi yang terus berkulminasi. Tidak impor tapi menggelontor. Tidak hutang cuma sekedar pinjam. Kendaraan nasional ya nasional Cina. Cukup 2 periode kecuali rakyat yang meminta. Tidak boleh hidup mewah kecuali anak istri dan mantu tercinta. Ketidakpercayaan rakyat menguat karena apapun kebijakan dan sikap politik di permukaan selalu berbeda dengan kenyataan. Lip service, kata mahasiswa. Keempat, pintu keagamaan. Sejak masa COVID dilakukan pembatasan ibadah. Statement pisah agama dan politik. Dan fitnah umat soal radikalisme atau politik identitas. Hal itu membuat goresan permusuhan. Sedikit lagi isu sensitif keagamaan dilontarkan, maka kemarahan umat Islam akan meledak. Benar pernyataan bahwa rezim Jokowi agama itu berstatus sebagai tersangka. Api terus menjalar dan sedang mencari pintu. Dicoba ditahan dengan koalisi besar yang menurut istilah kolumnis senior Adi Amar itu kuali besar. Jalanan api perubahan akan terus bergerak juga ke arah koalisi atau kuali besar itu. Di luar dugaan ternyata kuali itu adalah pintu baru untuk bunuh diri. Ketika koalisi masih rentan, maka koalisi besar itu sesungguhnya masih kecil. Apalagi yang menjadi dirijen adalah Jokowi sang presiden yang sudah mendekati batas usia.
Begitu koalisi besar terpecah oleh kepentingan masing-masing partai, maka bunuh diri massal mulai terjadi. Pintu pun terbuka lebar, memberi jalan kepada Jokowi untuk berlari cepat ke jurang. Lawan koalisi besar adalah partai besar PDIP dan koalisi perubahan Nasdem, PKS, Demokrat. Tapi yang bakal sukses tentunya siapa yang mampu menggalang koalisi rakyat yang lebih besar. Api perubahan akan mengalir terus menuju kebersamaan yang bernama Koalisi Rakyat untuk Perubahan. Melawan kekuatan ini, Jokowi bakal tumbang. Mereka yang bersandar pada Jokowi, cepat atau lambat, dia akan berpikir ulang. Tidak mau sehidup semati di ruang yang remang-remang. Jokowi boleh mati, tapi mereka tetap ingin hidup. Karenanya, pilihan sehat adalah Jokowi harus ditinggalkan. Terima kasih, Pak Rizal Fadilah. Tulisan Anda selalu menginspirasi, membuat semangat teman-teman yang ada di kalangan oposisi.